warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dalam mata kuliah Manajemen Konflik dan Strategik dengan dosen pengampu Bapak Joko Purnomo ME. Anggota kelompok kami yaitu Aflah binti Munawaroh dengan NIM 401190005, Alfian Tia Maryadi dengan NIM 401190013, Amara Eria Putri dengan NIM 401190014, Anis Imeliana Dwi Nugraheni dengan NIM 401190025, Ari Kurnia Sri Rahayu dengan NIM 401190031. Dalam materi analisis SWOT ini, kami akan membahas tentang yang pertama, definisi analisis SWOT. Yang kedua, faktor penting dalam analisis SWOT. Yang ketiga, mengidentifikasi atau pencarian informasi untuk analisis SWOT. Yang keempat, matriks analisis SWOT dilakukan dengan statistik. Yang kelima, analisis SWOT dalam proses memutuskan menjadi wirausahawan. Dan yang terakhir yaitu penerapan analisis SWOT dalam mengambil keputusan. Definisi analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri yaitu analisis informasi yang diperoleh, dicari, atau diterima dari berbagai sumber hasil dari pertanyaan apa yang sedang terjadi, kenapa terjadi, di mana terjadi, dan kapan terjadi, yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal. Metode ini merupakan sebuah analisa yang cukup baik, efektif, dan efisien, serta tepat dalam menemukan dan mengenali kemungkinan yang berkaitan dengan inovasi baru dalam dunia bisnis. Selanjutnya membahas mengenai faktor penting dalam analisis SWOT. Yang pertama berkaitan dengan informasi eksternal atau informasi yang didapat dari luar perusahaan. Dari informasi eksternal ini, mungkin terjadi ancaman dan peluangnya mungkin ada yang berkaitan terhadap kelangsungan perusahaan. Penjabaran faktor eksternal dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti berita terkini yang diperoleh dari pasar uang, pasar saham, pasar komoditi, dan berbagai kebijakan. Berita terkini dalam analisis SWOT dijadikan sebagai bahan dasar untuk menemukan peluang atau ancaman, menentukan rumus atau langkah strategis yang tepat untuk perusahaan dengan mengukur kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya, pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari usaha dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan yang diperoleh secara khusus sesuai bidang yang diambil. Kemudian ada pengalaman. Pengalaman dalam analisis SWOT digunakan untuk menjawab masalah pada situasi yang nyata. Dalam informasi internal akan didapat dua informasi seputar kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan. Informasi kekuatan dapat dilihat dari laporan keuangan yang menunjukkan besarnya modal, arus kas, perputaran utang piutang, bertambah dan berkurangnya aktivitas berwujud, dan besarnya biaya. Dengan kata lain, laporan keuangan mencerminkan sumber daya, kewajiban, dan kemampuan dalam memperoleh keuntungan. Kelemahan. Informasi kelemahan dapat diketahui dari banyaknya kasus internal perusahaan yang berkaitan dengan keterbatasan kepemilikan sumber daya dan sumber daya manusia yang bisa mempengaruhi kinerja semua fungsi atau departemen, baik fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi pemasaran, dan fungsi sumber daya manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mengidentifikasi atau pencarian informasi untuk analisis SWOT. Faktor analisis SWOT dapat dicari dengan cara 1. Mengakses informasi dari lingkungan eksternal perusahaan, misalnya mengupdate berita terkini.
seperti seputar perkembangan iptek, kenaikan suku bunga pinjaman, produk atau jasa yang sedang ngetren, perubahan kebijakan pemerintah, pengetahuan, pengalaman rekan bisnis, dan informasi lain yang berkaitan dengan perkembangan bisnis. Selanjutnya, observasi atau pengamatan bisnis yang dilakukan di lapangan, yaitu seperti mengadakan survei di pasar, di daerah terpencil, atau di daerah padat penduduk. Wawancara. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan angket kuesioner. 2. Mengakses informasi dari lingkungan internal perusahaan. Informasi ini didapat dengan melalui debat pendapat, acara motivasi, sharing, training, serta menerima kritik dan saran secara terbuka bagi semua anggota perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu bersikap bijaksana, terbuka, adil dan loyal terhadap anggota perusahaan sesuai kontribusi mereka terhadap perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi murni tanpa adanya manipulasi sehingga kemajuan usaha dapat dibina bersama-sama. Selanjutnya, matriks analisis SWOT dapat dilakukan dengan statistik. Matriks analisis SWOT dapat dilakukan dengan melakukan sedikit pekerjaan statistik melalui perhitungan dan perbandingan. Pertama, mendeteksi ancaman. Terdapat beberapa contoh dari mendeteksi ancaman, yaitu menghitung jumlah pesaing atau kompetitor dalam radius kilometer dalam suatu wilayah, provinsi, daerah, bahkan negara. Kemudian, menghitung jumlah pelanggan yang kreditnya macet, menghitung biaya operasi yang akan datang sebagai akibat isu akan dikeluarnya harga baru BBM dari pemerintah, dan yang terakhir memperkirakan biaya sosial yang harus dikeluarkan dalam melakukan pembangunan investasi di daerah tertentu. Yang kedua, mencermati peluang. Contohnya, menghitung pengeluaran biaya atas pinjaman lunak dibandingkan pinjaman dengan bunga. Menghitung pendapatan yang akan diperoleh dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Dan contoh yang terakhir, menghitung kemungkinan adanya debt weight loss atau DWL sebagai akibat adanya subsidi pemerintah. Analisis SWOT dalam proses memutuskan menjadi wirausahawan. Yang pertama, mengetahui tujuan analisis SWOT untuk bisnis dalam hubungan dengan keputusan bisnis, yaitu A. Ke arah mana perusahaan akan dibawa, B. Apakah faktor dan kunci yang harus diperhatikan saat ingin memasuki bisnis tersebut dan pasarnya, C. Kapan bisnis bisa berjalan dengan baik sehingga harus ada kerangka waktu yang jelas. Yang kedua, uraikan sekilas tentang bisnis di industri yang akan dianalisis, yaitu A. Siapa pemain yang paling kuat di industri ini, B. Bagaimana posisi perusahaan dalam sebuah flow industri, C. Bagaimana harga produk akan ditentukan agar bisa bersaing di pasar. Yang ketiga, uraikan tentang organisasinya, yaitu A. Bagaimana struktur organisasi usaha Anda? Sesuaikah dengan kondisi, modal, SDM, persaingan, dan industri dari bisnis yang akan dimasuki? B. Kekuatan dan kelemahan organisasi sangat penting diketahui secara dini. C. Bagaimana gaya kepemimpinannya? 4. Evaluasi SWOT secara keseluruhan, yaitu A. Apakah ada ancaman yang akan masuk ke dalam industri yang akan dimasuki? B. Sejauh mana kekuatan posisi perusahaan dalam persaingan di industri tersebut?
C. Bagaimana kelemahan produk, SDM, teknologi, organisasi, strategi, dan taktik yang akan digunakan. Dan yang kelima, membuat strategi bisnis dengan menyusun visi misi bisnis. Saya akan menjelaskan tentang penerapan analisis SWOT dalam mengambil keputusan. Analisis SWOT digunakan perusahaan dalam memasuki sebuah industri baru, memutuskan untuk meluncurkan produk baru, menganalisa posisi perusahaan dalam persaingan saat ini untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan yang terakhir, membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang akan terjadi sehubungan dengan ancaman yang akan datang dan peluang yang bisa diambil. Ketika perusahaan membuat analisis SWOT saat memasuki sebuah industri, ada dua faktor penting yang harus dipertimbangkan, seperti faktor internal meliputi pemasok dan konsumen. Yang kedua, faktor eksternal meliputi masuknya produk pesaing yang baru sebagai ancaman bisnis dan munculnya produk pengganti yang tiba-tiba muncul yang bisa mengganti produk di pasar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.